Tapi yang jadi masalah yang diperhatikan oleh investor itu juga bahwa orang-orang ini banyak yang afiliasi politiknya terlalu kuat. Ini akan mempengaruhi juga ya keberhasilannya menarik kalau memang tujuannya dan antara itu digunakan untuk menarik investor. Kalau untuk menggunakan uang yang ada untuk hilirisasi, saya kira kerjaannya nggak begitu susah kan, ya cari uang untuk hilirisasi pabrik nikel, pabrik emas itu pakai uang kita juga, pakai uang APBN, pakai uang BUMN, ya nggak perlu lah mereka berkeliaran, kita aja udah lebih dari mampu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Mas Umi. Saya Almizanul Ulfa, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, kita sangat cemas ya melihat keadaan ekonomi yang terus memburuk ya, dan suara-suara ekonom ya yang mengkritik ke berbagai kebijakan pemerintah ya, masalah dana antara, defisit anggaran, masalah korupsi Pertamina tidak ditanggapi secara baik oleh pemerintah. Ya. Kalau saya sendiri ya, kritik-kritik itu make sense, masuk akal dan saya percaya. Tapi akan lebih berguna ya untuk pembelajaran, untuk mencerdaskan diri saya dan masyarakat. Kalau ada tanggapan resmi dari kritik-kritik yang berdasarkan fakta dan analisa ya, bukan sembarang kritik, banyak itu ahli ekonomi itu mengenai dana antara, mengenai krisis saham, rupiah anjlok terus dan sebagainya. Dan ini sangat mengkhawatirkan lagi ya. Kira-kira seperti kita itu sudah di pinggir jurang, tapi penguasa ya, pemerintah itu, penguasa dan DPR merasa nggak ada apa-apa, merasa baik-baik, jalan saja terus ya, padahal sudah di pinggir jurang. Nah, untuk membahasnya sudah hadir ya di studio kita ya Profesor Dr. Chandra Emirullah, ya alumni Harvard University, University of Southern California, Amerika Serikat, pensiunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pernah jadi dosen di Universitas Utara Malaysia. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar ini? Kalau saya sebenarnya cemas sekali Pak melihat keadaan ekonomi kita dan pemerintah di beberapa rilisnya nggak memperhatikan ya suara-suara ekonom, suara-suara apa itu namanya aktivis dan lain sebagainya, malah mengeluarkan publikasi yang sifatnya defensif, dan tidak memperhatikan fakta yang ada ya, masalah dan antara korupsi Pertamina ya, keuangan negara yang utangnya udah demikian besar ya. Nah, ini gimana Pak Chandra kira-kira menyikapinya? Ya, kalau kita lihat situasi akhir ini, ekonomi kita semakin suram kelihatannya. Semakin suram ya. Indonesia gelap tambah gelap. Ya, tambah gelap. Apalagi beberapa hari terakhir ini kita lihat pasar modal kita jeblok ya. Jeblok iya, pernah disuspend ya, karena deviasinya lebih besar dari 6% atau 5%. Ya. Menurut peraturannya harus disuspend. Ya. Jadi indeks pasar modal yang tadinya pernah sampai 7.000, 7.200 itu sekarang hanya 6.000, 6.200 ya. Jadi iya. Ya kenapa Pak itu bisa ini anjlok gitu? Ya itu karena kita kan punya pemerintahan yang kemarin itu kan mengambil kebijakan yang sangat kontroversial ya. Oh, oke. Yang kadang-kadang tidak disukai oleh investor kelihatannya. Iya. Makanya banyak yang perlu ditinjau kembali. Oke. Dengan adanya MBG yang begitu iya. Kan, makan bergizi gratis ini dianggap proyek yang mubazir ya, sia-sia, makan anggaran yang banyak, betul. Jadi sudah ada kritikan daripada beberapa pengamat, tapi banyak sekali. Ingin meningkatkan kembali MBG itu sehingga mencakup semua. Murid dan juga termasuk ibu-ibu dan sebagainya. Jadi ini akan membesar
anggaran negara yang sia-sia nggak Iya, berguna. iya, Ya. itu kan kelihatannya kan memang sangat jangka panjang ya itu aja. Jadi Iya, kan iya. itu kan hasilnya itu orang tidak tahu apakah efektif akan berhasil, tapi dari segi jangka pendek itu sudah memberatkan keuangan negara. Iya, Defisit ya terutama itu akan makin besar karena kita kan tahun ini banyak Iya. utang yang jatuh tempo iya. sekitar mungkin sekitar 800 ya, 700-800 triliun belum ya. lagi bunganya 500 Bunga dan triliun. cicilannya ya. Ya, tapi di lain pihak dari segi penerimaan pajak kita turun ya, Iya. sedangkan pengeluaran bertambah ya, Iya. dan juga pertumbuhan ekonomi agak menurun. Iya. Kemudian di lapangan kerja itu makin suram karena Iya. itu banyak PHK Iya, iya. sampai mungkin hampir 100.000 orang mungkin ya. Iya, iya, terus ya. Gelombang PHK ini terus bergulir ini. Iya, iya. Dengan adanya PHK kan menurun orang Iya. yang mempunyai daya beli ya. Iya, Kan iya. dari ekonomi kita kan didorong oleh konsumsi ya. Betul, betul ya. Daripada GDP kita itu dari konsumsi. Oke. Banyak pelemahan apalagi akibat multiplier effect, banyak orang-orang yang Iya. mengalami putus kerja, Iya. yang belinya menurun, ini akan merembet ke usaha-usaha lain ya. Iya, iya, iya. Yang berkaitan ya. Iya, iya, iya. Ini akan menurunkan ekonomi negara. Iya, iya, Ini itu. menyebabkan sisme masyarakat Iya. terhadap masa depan Indonesia. Hmm. Jadi di sini pemerintah perlu mengambil kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro ekonomi. Dan kemudian Danantara ini kan kemarin sudah diumumkan pengurusannya ya. Iya, iya, iya. Penasehatnya. Wow, penasehatnya banyak sekali ya. Pengawasnya, Mantan ini, mantan koruptor. direksinya, ya. Nah, ya kita lihat bahwa di situ ada Pak Jokowi, Ada Pak SBY, ya. kemudian dari ada juga yang diusulkan untuk menjadi penasihat itu Tony Blair ya dari Iya, kemudian Thaksin, ya, Thaksin Sinatra dari ini, Thailand, mantan Perdana Menteri Thailand. Perdana Menteri yang pernah digulingkan ya. Iya, pernah digulingkan. Berapa tahun ya jadi di pengasingan ya. Ya, kita juga tidak tahu mengapa Perdana Menteri Thailand ini ditunjuk sebagai pengawas. Iya, iya. Penasehat ya. Iya, iya. Karena ini kan dia agak kontroversial ya. Iya. Yang pernah memang sukses di dalam bisnis ya. Iya. Tidak tahu mengapa sampai dia menjadi orang yang yang harus lari dari negaranya karena Iya. supaya dia akan ditangkap oleh. Iya. Dan tidak tahu apa proses hukumnya sekarang di Thailand. Iya. Sudah lepas dari semua masalah hukum atau tidak? Iya, Dia betul. harus menjelaskan masalah hukum dari Iya. Perdana Menteri Thaksin ini ya. Oh, iya. Supaya masyarakat juga tahu apa alasan yang kuat menjadikan Mr. Thaksin ini sebagai Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas. Ya. penasehat daripada Dinantara ini. Kemudian dari segi direksi yang baru Iya. kemarin kita memang melihat banyak sekali tokoh-tokoh yang memang sangat bonafit ya. Oh iya, iya. Rekam jejak yang Oh iya, hebat iya, ya, iya. yang memang patut diandalkan untuk memanage atau mengelola Danantara. Oke, oke. Ya, tapi tetap ada risiko-risiko yang perlu diperhatikan. Oh, iya, iya, iya. Risiko investasi ya, Iya. ya perlu diperhatikan, jangan sampai ada semacam pemaksaan dari Iya, luar iya, ya, iya. untuk menanamkan investasi Iya. suatu tempat bidang yang tidak layak. Iya, Karena iya. kalau itu layak seharusnya swasta itu kan Iya, bisa iya. langsung terjun Iya, duluan, iya, ya. iya, iya. Tapi kalau tidak layak, mengapa harus dipaksakan? Iya, iya, Jadi iya. ini sini, dalam kaji investasi itu harus betul-betul layak dan memang harus Iya, betul secara profesional ya. Iya, iya, iya. Kemudian dari segi pengawasan juga Iya, iya. kita tahu bahwa memang yang mengawasi cukup banyak ya. Kita mengharapkan Menteri Keuangan juga duduk sebagai Dewan Pengawas ya. Iya, iya, duduk ya, nggak tahu, nggak saya perhatiin. Iya. Tidak tahu. Mudah-mudahan itu dia masuk sebagai orang yang mengawasi keuangan negara ya. Kemudian juga dari segi pengawasan juga seharusnya
ada pengawasan secara rutin ya. Jangan hanya waktu misalnya dicurigai ada penyelewengan baru ada pengawasan, ada audit gitu. Iya, iya. Rutin, misalnya sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Betul. Ada masalah. Kalau misalkan selama secara rutin itu tidak ditemukan penyelewengan ya bagus ya. Iya, iya. Jadi tapi kalau misalkan ada penyelewengan baru diketemukan Iya. setelah itu, Wah, kan udah rusak itu ya. sudah besar, Sudah besar ya. sulit untuk di atas ya. Iya. Jadi ini perlu Betul. ditingkatkan lagi masalah audit pengawasan ini. Iya, dan pemerintah perlu waspada ya, perlu tahu bahwa kalau untuk menarik investor itu investasi ya. Apakah Dewan Pengawas yang seabrek-abrek itu does matter? Memang penting untuk membuat mereka tertarik. Dan sekarang itu memang pejabat-pejabat di ini, direksi dan lain-lain dari antara itu orang yang hebat. Tapi yang jadi masalah yang diperhatikan oleh investor itu juga bahwa orang-orang ini banyak yang afiliasi politiknya terlalu kuat. Ini akan mempengaruhi juga ya keberhasilannya menarik. Kalau memang tujuannya dan antara itu digunakan untuk menarik investor, kalau untuk menggunakan uang yang ada untuk hilirisasi, saya kira kerjaannya nggak begitu susah kan, ya cari uang untuk hilirisasi pabrik nikel, pabrik emas itu, pakai uang kita juga, pakai uang APBN, pakai uang BUMN. Ya nggak perlu lah mereka berkelawan, kita aja udah lebih dari mampu ya untuk melaksanakan itu. Nah yang ini juga ini yang sangat mencemaskan ini ya, kita belum mendengarkan ya, saya terutama belum mendengarkan penjelasan yang meyakinkan ya yang apa itu namanya membuat saya confidence ya bahwa Danantara ini layak untuk dilanjutkan. Saya malah confident dengan berbagai analis ya, ahli-ahli ekonomi bahwa Danantara ini barang busuk dan akan merugikan negara. Nah, ini kalau ada challenge dari pemerintah, jawabannya atas argumentasi ekonomi itu bagus sekali kan untuk pembelajaran kita. Sayangnya yang ini nggak ada challenge dari pemerintah ya. Jadi dari sisi lain ini nggak membuat kita tambah cerdas ya. Apakah memang Danantara ini barang busuk ya atau barang wangi? Nggak bertambah cerdas. Sehingga kalau di otak saya Danantara ini barang busuk ya karena nggak ada sanggahan dan terus saja dijalankan begitu aja ya, membebek aja. Nah, kalau menurut saya gitu Pak Chandra ya. Dan buktinya betul ya, investor itu nggak bisa dikelabuin. Indeks harga saham gabungan kan anjlok gitu. Beberapa waktu yang lalu deviasinya lebih dari 6% dan disuspend. Kredit rating Indonesia beberapa kali itu diturunkan juga. Akibatnya biaya utang kita akan lebih mahal dengan kredit rating yang diturunkan. Dan terakhir ini yang lebih mencemaskan lagi, dolar tambah bro ya. Pagi ini kalau nggak salah udah 16 berapa? 16.600. 16.600, sangat mencemaskan. Ini gimana ini keadaan sekarang ini, Pak Chandra? Ya, jadi apa yang dikhawatirkan oleh investor itu kan adalah bagaimana pemerintah ini mengambil kebijakan ekonomi yang pro pasar, ya, pro pertumbuhan, ya, tidak yang konsisten untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang akan mendorong ekonomi ke arah yang lebih baik ya. Tapi kalau misalkan pemerintah mengambil kebijakan yang tidak didukung dengan persepsi yang baik oleh investor, maka investor akan lari. Betul. Karena investor itu kan melihat bagaimana konsistensi daripada pemerintah dalam kebijakan. Ya. Jadi kalau misalkan serampangan aja ya, tidak memikirkan dampaknya, kan itu akan bikin mereka lari. Iya, kehilangan confidence mereka hilang ya. Untuk apa berinvestasi di Indonesia? Misalkan mereka
ingin investasi di Indonesia. Tapi kalau dari segi hukum ya, masalah hukum tidak ada kepastian hukum. Iya. Jadi kalau mereka ada masalah dengan hukum di Indonesia dan mereka mudah dikalahkan ya, Iya. begitu saja mereka Iya. tidak mau investasi di Indonesia. Betul, betul. Nah, jadi kemudian dari segi regulasi, dari segi Iya. perizinan, dari segi pungutan liar, Iya, iya. macam-macam itu kan mereka itu akan melihat membandingkan antara Indonesia dengan negara lain. Ya. Betul, Kalau betul. di Indonesia tidak pasti, kemudian banyak masalah, banyak ongkos yang Iya, besar, iya, iya. mereka akan lari ke negara yang lebih aman. Betul, Kayak betul. Vietnam, Iya. misalkan, atau Filipina. Filipina ya, tujuannya Vietnam, sekarang itu Thailand, masih Malaysia ya. Kita rakyat kita nganggur banyak sekali akibatnya. Ya ini kasihan sekali ini kita sangat cemas ya dengan keadaan sekarang. Jadi pemerintah harus betul-betul mengkaji dari semua Iya. aspek ya. Dan juga masalah-masalah yang non ekonomi, termasuk kemarin itu kan ada demo tentang Revisi Undang-Undang TNI. Iya. Itu kan menimbulkan demo yang besar ya, Besar sekali oleh ya. mahasiswa ya. Dan juga pasti investor juga melihat bagaimana demo-demo ini terjadi kan, Iya, iya, iya. bisa membesar nantinya. Iya, stabilitas politik ya. Kita mengambil stabilitas politik. Dan ini kan kalau pemerintah sering mengambil kebijakan seperti ini yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, Iya. akan bertambah lagi instabilitas. Iya. Kita mendengar bahwa setelah adanya revisi RUU TNI ini juga akan ada lagi revisi RUU polisi. Nah, iya. Kan akan lebih besar lagi persaingan masyarakat. Iya, Itu iya. menimbulkan lagi demo-demo yang besar. Iya. Itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik, ya. Iya, betul. Tidak kondusif bagi ekonomi kita. Jadi, Iya. saya kira pemerintah juga harus mengambil peran ya, Iya. lebih memperhatikan masalah-masalah yang bisa mengganggu kestabilan ekonomi dan politik. Ya. Betul. Saya kira pemirsa demikian ya. Pemerintah kita himbau ya untuk mendengar suara masyarakat ya. Karena masyarakat itu dan lebih-lebih investor sudah tidak begitu percaya lagi dengan pemerintah. Mereka kabur, ya indeks harga saham gabungan anjlok, rupiah terus merosot, dan kita jangan terjadi seperti di Turki. Ya, lira ambruk, semuanya ambruk. Sama, 98 dulu juga runtuhnya Pak Harto itu karena kurs dolar dari 3.000 jadi 16.000. Jangan terulang lagi, kita ingatkan, walaupun kita bersuara seperti bersuara di tengah lautan, ya. Nggak ada yang dengar, nobody cares, tapi kita akan terus bersuara. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.